Yang kemudian middle power perlu lakukan saya kira adalah berkreasi, mencoba-coba. Apa sih cara persuasi yang kemudian paling cocok, paling efektif dalam konteks apa itu bisa diterapkan, strategi apa yang cocok untuk konteks yang berbeda pula. Hai friends, selamat datang kembali di Podcast Hubungan Internasional. Ini adalah podcast yang dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Pada hari ini, saya Irfan Ardhani ditemani oleh dua rekan saya, Rizky Alif Alfian, saya Randi Wirasanandiyatama. Kami akan membahas artikel kami yang baru saja diterbitkan di Australian Journal of International Affairs yang berjudul Middle Power Legitimation Strategies, The Case of Indonesia and the ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Di artikel ini, saya kira banyak hal yang menarik yang bisa kita perdalam. Karena ada beberapa kata kunci, selain mungkin yang sangat akrab di telinga kita adalah ASEAN Outlook on Indo-Pacific, kita juga banyak mengulas mengenai Middle Power Conception dan juga Legitimation Strategies. Sebagai informasi, ini adalah artikel yang kami terbitkan dengan support dari Hibah Riset Visipol UGM pada tahun 2021. Setelah cukup lama kami menyusun artikelnya, akhirnya pada 2 Juli 2023 artikel itu terbit di website Australian Journal of International Affairs yang mungkin nanti teman-teman bisa saksikan di link berikut ini. Mungkin kita bisa langsung saja mengulas artikelnya seperti apa, dan saya ingin memulai dari konsepsi middle power itu sendiri. Karena kalau misalnya kita perhatikan di studi hubungan internasional, middle power conception ini sepertinya satu konsep yang sangat lunak. Tidak ada kesepakatan yang umum dan juga fix mengenai apa itu middle power. Setiap ada riset baru, seolah-olah ada upaya untuk meredefinisi apa yang disebut middle power itu sendiri. Nah, untuk kepentingan artikel ini sendiri, saya ingin tanya ke Mas Alif. Sebetulnya apa konsepsi middle power yang digunakan sebagai basis penyusunan artikel ini, dan kira-kira aspek khusus apa dari konsepsi middle power yang kemudian diusung atau diketengahkan dan menjadi kekhasan dari artikel yang kita tulis. Terima kasih banyak Mas Irfan. Jadi seperti yang tadi Mas Irfan sudah sebutkan, konsepsi middle power itu merupakan konsepsi yang sangat sering diperdebatkan, karena bisa dibilang tidak ada konsensus mengenai apa definisi dari middle power. Meski demikian, di dalam artikel ini kami memilih untuk mengikuti salah satu definisi yang paling inklusif mengenai middle power. Jadi middle power pada dasarnya adalah negara di dalam sistem internasional. Akan tetapi, negara middle power dia memiliki beberapa karakter unik. Karakter unik yang pertama adalah bahwa dari segi kapasitas materialnya, power negara ini berada di ranking menengah. Jadi andai kata kita bikin ranking power negara-negara berdasarkan kapasitas militernya, kapasitas ekonominya, middle power berada di tengah. Karakter kedua adalah bahwa negara middle power itu seringkali mengidentifikasi dirinya dan juga dilihat oleh masyarakat internasional sebagai negara middle power. Dan karakter yang ketiga adalah bahwa negara middle power memiliki karakter yang unik dan khas dalam cara mereka berdiplomasi di dalam kancah internasional. Mereka secara sederhana mungkin bisa kita lihat sebagai penengah. Mereka biasanya menjadi mediator, menjadi bridge builder, mereka berusaha mendorong multilateralisme, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa ringkas middle power sebagai negara yang secara power memiliki kekuatan menengah, melihat dirinya sebagai middle power, dan yang terakhir adalah mereka yang berdiplomasi dengan orientasi multilateralisme dan mendorong titik temu di antara berbagai negara. Nah, dalam kajian ini ada satu hal yang ingin kami sorot di dalam kajian middle power. Karena negara middle power itu memiliki kapasitas yang cukup terbatas, negara yang memiliki kapasitas power menengah, maka otomatis dia tidak bisa mencapai keinginannya di dalam dunia internasional dengan menggunakan kekerasan dan kekuatan militer. Dia juga tidak bisa menggunakan kekuatan ekonominya secara maksimal
misalkan dengan cara memberikan sanksi. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana middle power bisa mencapai kepentingannya jika dia ternyata tidak memiliki instrumen klasik untuk memaksa negara lain berperilaku sesuai dengan kehendaknya. Salah satu hal yang selalu disorot di dalam literatur tetapi sebetulnya tidak pernah dikaji secara mendalam atau belum pernah dikaji secara mendalam adalah bahwa middle power berusaha menyiasati kelemahannya dengan cara mengandalkan persuasi. Dia berusaha meyakinkan negara lain melalui diskursus, melalui narasi, melalui retorika agar negara-negara lain ikut meyakini apa yang ingin dicapai oleh middle power. Sayangnya di dalam literatur belum banyak kajian yang menyorot bagaimana negara-negara middle power ini berusaha membangun strategi persuasinya. Jadi, di satu sisi, para pakar mengatakan persuasi sangat penting bagi middle power. Itulah satu-satunya cara, atau setidaknya cara utama untuk berpolitik dan berdiplomasi. Akan tetapi di sisi lain, para pakar juga belum meneliti. Andai kata memang persuasi itu sesuatu yang penting, bagaimana caranya middle power itu berpersuasi atau membangun strategi persuasi mereka. Itulah yang kemudian berusaha Mas Irfan, Mas Randi, dan saya pecahkan di dalam literatur ini. Nah, satu hal yang kemudian menjadi temuan penting dan nanti mungkin bisa didiskusikan lebih jauh oleh Mas Randi adalah bahwa middle power ini ternyata berpersuasi, membangun strategi persuasinya dengan mengandalkan strategi multivokalitas atau multivocality dalam bahasa Inggris. Apa itu multivocality? Secara sederhana, multivokalitas adalah ketika seorang penutur berusaha meyakinkan banyak audiens dengan cara menyusun retorikanya sedemikian rupa sehingga cocok dengan kehendak, kepentingan, aspirasi dari masing-masing audiens. Jadi kita harus bikin satu narasi yang di saat yang sama bisa memperhatikan dan sensitif terhadap kemauan audiens yang sangat beragam. Ini bukan proses yang mudah. Tetapi kami berpikir bahwa terlepas dari apakah strategi ini sukses atau tidak, nanti bisa kita diskusikan lebih mendalam. Ini adalah salah satu strategi yang dilakukan middle power dalam berdiplomasi, dalam membangun persuasi. Mungkin begitu, Mas Irfan. Terima kasih, Mas Ali. Saya kira kemudian penting bagi kita untuk melangkah lebih jauh lagi, karena kalau bicara konsepsi middle power yang sudah disampaikan oleh Mas Ali, banyak ukuran itu yang cocok dalam menggambarkan kiprah Indonesia dalam politik global. Misalnya Indonesia adalah negara yang bisa dibilang sebagai kekuatan tengah. Kita adalah member dari G20. Ekonomi kita di antara 15 hingga 20 dunia dan juga mungkin kekuatan militer kita tidak begitu baik tapi juga tidak berada di bawah dalam ranking kekuatan militer global. Di sisi lain kita juga bisa melihat bagaimana dalam beberapa kesempatan para foreign policy elite Indonesia mengklaim Indonesia sebagai salah satu negara middle power, itu di state dengan jelas dalam RPJMN, dan saya kira juga ada di visi Indonesia 2045, dan yang tidak kalah penting banyak negara yang acknowledge kita sebagai middle power. Kita tergabung dalam MIKTA misalnya. Dan yang tidak kalah penting adalah dalam banyak kesempatan kita menunjukkan kiprah kita dalam melakukan middle power diplomacy melalui pengaruhutamaan multilateralisme, melalui upaya untuk bridge building dalam international conflict, dan lain sebagainya. Nah, tentu hal lain yang ketika kita bicara dalam konteks legitimasi strategis adalah bagaimana seorang atau suatu negara middle power berusaha untuk meyakinkan negara lain mengenai visi yang ia miliki tentang bagaimana harusnya hubungan antar negara dalam politik global itu dijalankan misalnya kan. Dan di titik itu Indonesia saya kira juga punya pengalaman panjang ya, bahwa kita memiliki konsepsi mengenai regional order yang misalnya dibangun di era Soeharto, bagaimana Indonesia harus mampu meyakinkan negara-negara lain bahwa kawasan Asia Tenggara itu harus bebas dari intervensi negara-negara besar khususnya, yang waktu itu di era Perang Dingin sangat berpengaruh dalam tidak hanya politik luar negeri, tapi bahkan politik dalam negeri dari banyak negara. Ada kemudian konsepsi ketahanan regional resilience, ya, ketahanan regional yang diwujudkan dalam berbagai macam elemen di ASEAN. Dan kemudian saya kira itu berlanjut di era SBY, ada yang namanya dynamic equilibrium. Dan akhir-akhir ini
kita melihat bahwa Indonesia terus mendorong adanya gagasan ASEAN Outlook on Indo-Pacific yang disepakati bersama ASEAN Leaders di tahun 2019. Nah, tentu ini adalah hal yang menarik karena rupanya terlepas dari perdebatan bahwa Pak Jokowi dalam administrasinya itu meninggalkan ASEAN, rupanya sejak tahun 2019 mungkin terlalu berani klaim ini bahwa Jokowi tidak kemana-mana, tetap di ASEAN dengan upaya mendorong adanya ASEAN Outlook on Indo-Pasifik. Nah, lantas pertanyaan yang menarik dalam artikel ini adalah bagaimana kemudian Indonesia yang menjadi inisiator dari AOIP berusaha untuk meyakinkan negara-negara lain, baik intrakawasan maupun ekstrakawasan, untuk menerima bentuk visi regional order sebaliknya. Mungkin Mas Randi bisa menjabarkan itu supaya kita bisa memahami secara lebih presisi. Oke, terima kasih Mas Kirvan. Saya rasa ini ya, menyambung juga beberapa poin yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Irfan dan Mas Alif. Indonesia sebagai middle power tampaknya memang memilih untuk ini mendorong visi regional gitu, dan agak uniknya memang ini adalah memilih visinya lewat ASEAN gitu ya, dan muncul dalam konsep ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Dan kalau kita lihat betul yang terjadi adalah karakter multifokality gitu. Karena ternyata Indonesia terkait dengan limitasi dan kemampuannya akhirnya harus mengimplementasikan berbagai gitu ya, setidaknya ada lebih dari satu. Jadi kalau kita lihat dari riset kita ada 2 strategi utama yang tampaknya digunakan dalam melegitimasi visi regionalnya gitu. Kalau kita lihat yang pertama, misalkan ya, strategi ini sifatnya argumentatif. Ini khusus utamanya kita lihat ketika mencocokkan diri dengan audiens yakni ASEAN. Karakter ini kenapa dipilih tampaknya oleh Indonesia, karena karakter strategi yang sifatnya argumentatif sangat menekankan adanya shared beliefs gitu ya. Jadi ketika sebuah negara, sebuah aktor ingin memproyeksikan sebuah ide soal regional order, dia kemudian berupaya untuk mengaitkannya dengan belief selama ini gitu ya, long standing shared belief yang dimiliki antara inisiator dalam konteks ini Indonesia dengan audiensnya yaitu ASEAN. Misalkan kalau kita lihat ASEAN Outlook on Indo-Pacific itu dalam banyak statementnya begitu ya, menekankan beberapa prinsip ASEAN yang sudah ada selama ini. Misalkan bahwa ASEAN dan prinsip ini sama-sama menghargai kedaulatan wilayah gitu ya. Sesuatu yang selama ini sangat kuat dan dianggap sebagai elemen penting. Di sisi yang lain juga komitmen untuk mendorong kondisi yang sifatnya lebih terbuka, kondisi yang sebenarnya membangun pembangunan ya, itu kan selama ini juga salah satu narasi penting yang diakui di ASEAN. Sehingga kemudian secara garis besar Indonesia berupaya untuk melegitimasi bahwa AOIP ini sejalan dengan shared belief yang sudah ada, dan bahkan penting harus diambil untuk menyelamatkan dan atau mempertahankan prinsip-prinsip yang sudah ada. Itu yang kalau kita lihat. Di sisi yang lain, tampaknya ada strategi yang lain juga yang dilakukan oleh Indonesia, terutama dengan audiens yang lain, yaitu China dengan Amerika Serikat dengan negara-negara aliansinya. Nah, strategi yang dilakukan oleh Indonesia tampaknya agak berbeda, bukan argumentatif, tapi strategi yang kita sebut sebagai storytelling. Kenapa storytelling ini yang diambil alih-alih argumentatif? Storytelling ini menggarisbawahi bahwa seorang aktor penting untuk menyesuaikan retorikanya dengan audiens, terutama pada elemen-elemen yang bersinggungan gitu ya. Nah, ini muncul biasanya karena tidak memiliki shared belief yang cukup banyak. Misalkan dalam konteks upaya Indonesia untuk mendorong legitimasi atas AOIP ke audiens yakni Amerika Serikat, narasi yang digunakan gitu ya adalah bahwa AOIP ini merepresentasikan komitmen terhadap
institutional liberal order atau pada aturan-aturan hukum internasional yang sudah ada. Narasi ini kan beririsan gitu ya dengan selama ini yang dipercayai oleh Amerika Serikat dengan aliansinya. Sedangkan ketika berinteraksi dengan Cina, begitu strategi Indonesia adalah mendorong narasi yang sifatnya inklusif, mengatakan bahwa ASEAN Outlook on Indo-Pacific ini sifatnya atau mengandung elemen yang inklusif yang selama ini juga tampaknya berupaya digaungkan oleh China. Yang akhirnya ujungnya storytelling ini menggarisbawahi bahwa ada realita yang hendak dikonstruksi, gitu ya. Ada realita yang hendak dibangun dan itu sangat berkaitan erat dengan narasi yang selama ini cukup umum di masing-masing dan enunciator Indonesia harus mencocokkan, gitu. Ini tergambar setidaknya dari AWP yang kalau tadi yang saya sebut Amerika Serikat dengan China lebih ke storytelling, lebih ke elemen mencocokkan dengan narasi audiens yang berbeda. Saya kira penting bahwa tadi Mas Randi sudah meng-highlight banyak hal, bagaimana Indonesia sebagai salah satu contoh negara middle power di kawasan mendorong visi tertentu mengenai regional order yang dibungkus dalam gagasan AOIP dan berusaha untuk meyakinkan negara-negara baik intrakawasan yang memiliki mungkin satu prekonsepsi mengenai regional order yang dibayangkan karena mereka tergabung dalam ASEAN misalnya untuk menerima ide baru ini, dan yang kedua adalah negara-negara quote-unquote great powers gitu ya, yang dalam beberapa tahun terakhir terlibat dalam perseteruan yang cukup sengit untuk memperebutkan legitimasinya dalam memimpin di kawasan Indo-Pasifik. Nah, tentu dari sini, dari hal yang empirik, banyak hal yang bisa kita pelajari, banyak hal yang bisa kita petik dalam kajian ASEAN misalnya, tapi yang kali ini kami ketengahkan adalah kajian mengenai middle power. Nah, kira-kira mungkin Mas Randi dan juga Ali bisa meng-highlight pelajaran penting apa saja yang bisa kita petik terkait dengan studi middle power ke depannya, berangkat dari apa yang sudah kita teliti mengenai kiprah Indonesia dalam mencari atau menyusun legitimation strategies untuk mendorong ide ASEAN Outlook on Indo-Pacific itu diterima. Kalau kita lihat dari pengalaman Indonesia yang menarik ini ya, kita akhirnya harus sadar bahwa middle power karena lagi-lagi limitasi kapabilitasnya dan karakternya itu tampaknya harus sadar atas extent and limit gitu ya, kemampuan dan limitasi dari strategi legitimation strategi yang digunakan. Mau nggak mau, betul middle power pasti akan berupaya untuk mendorong satu order bayangan gitu ya, soal regional order yang ingin ditawarkan. Satu sisi kita lihat bisa memiliki keberhasilan gitu ya, kalau kita lihat misalkan dalam mewujudkan satu kesatuan visi di ASEAN gitu, itu bisa. Tapi di sisi yang lain kita juga lihat bahwa ada risiko juga gitu ya, karena tadi dalam elemen storytelling yang dilakukan oleh Indonesia terkait dengan AOIP kepada audiensnya Amerika Serikat dan China, kita bisa lihat bahwa strategi ini betul berupaya untuk meyakinkan gitu ya, membuat bahwa AOIP itu legitimate dipandang oleh Amerika Serikat dan aliansinya dengan China dan China juga. Tapi di sisi yang lain, kalau kita lihat di dunia yang sekarang informasi terbuka, orang kan bisa melihat ya bahwa kemudian legitimation strategy storytelling yang dilakukan oleh Indonesia terkait dengan AOIP kepada Amerika Serikat sebenarnya tidak eksklusif didengar oleh Amerika Serikat juga. Ini bisa didengar juga oleh China. Begitu juga strategi legitimasi yang dilakukan oleh Indonesia kepada China itu lewat storytelling bahwa ini adalah sifatnya inklusif gitu ya, itu juga bisa didengar gitu ya dengan era keterbukaan informasi, sehingga ada risiko sebenarnya adanya dissonance, risiko bahwa
satu frame yang rendah di bawah, tapi menunjukkan narasi yang berbeda gitu. Dan ini saya rasa menunjukkan keunggulan dan juga kelemahan sebenarnya AOIP itu sendiri gitu. Sampai sekarang misalkan banyak negara mulai memang mendukung AOIP itu sendiri gitu lewat statement di ASEAN, tapi komitmen realnya kan sebenarnya belum ada. Karena lagi-lagi resiko bayangan dissonance itu tampaknya masih ada ya di antara audiens, terutama buat Great Power. Itu sih kalau menurut saya. Asal? Mungkin sedikit Mas Irfan. Sepakat sekali dengan Mas Randi. Strategi multivokalitas itu kita masih belum sepenuhnya yakin, Mas, apakah dia adalah strategi terbaik bagi middle power. Meski demikian, satu hal yang ingin saya sorot adalah bahwa bagaimanapun middle power akan terbatas dalam hal kapasitas materialnya, sehingga persuasi akan tetap menjadi instrumen penting di dalam strategi middle power untuk berdiplomasi dan mencapai kepentingannya di dalam kancah internasional. Yang kemudian middle power perlu lakukan, saya kira, adalah berkreasi, mencoba-coba. Apa sih cara persuasi yang kemudian paling cocok, paling efektif, dalam konteks apa itu bisa diterapkan, strategi apa yang cocok untuk konteks yang berbeda pula. Nah, usaha untuk terus secara kreatif memperkaya taktik-taktik persuasi inilah yang kemudian saya pikir harus jadi salah satu fokus penting bagi middle power, terutama Indonesia, apabila ia ingin tetap meraih pengaruh yang besar di dalam dunia internasional walaupun dia memiliki berbagai jenis keterbatasan material. Itu Mas Eko. Oke, terima kasih. Saya kira insight yang sangat menarik bahwa setelah kami melakukan penelitian ini, kami menyadari bahwa sekuat apapun middle power, tetap saja mereka adalah negara dengan kapabilitas material yang terbatas, dan itu tentu mengaruhi bagaimana kiprah mereka dalam mencari posisi tertentu atau meraih pengaruh tertentu dalam politik internasional yang sudah diketengahkan oleh Mas Randi dan Alif tadi. Dan saya kira satu highlight yang sangat penting untuk kita perhatikan ke depannya, baik sebagai pemerhati kajian hubungan internasional ataupun sebagai pemerhati politik luar negeri Indonesia, pada khususnya adalah sebagai negara middle power, ketika suatu negara memiliki visi tertentu, memiliki aspirasi tertentu, dia harus terus-menerus mengasah kreativitasnya. Sehingga di dalam berbagai macam konteks, negara-negara middle power seperti Indonesia tetap bisa berpengaruh dalam politik global. Dan ini adalah sebuah never-ending debate dan never-ending story. Karena kreativitas itu terus dituntut di tengah situasi global yang terus-menerus berubah secara cepat. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan dari sesi podcast pada hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak podcast Hubungan Internasional. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.